Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk pertemuan ke-9 mata kuliah pajak pertambahan nilai dengan materi tentang faktor pajak bagian yang satu, karena nanti di pertemuan ke-10 kita masih membahas tentang faktor pajak. Faktor pajak diatur di dalam beberapa undang-undang dan beberapa peraturan pemerintah. Yang pertama diatur dalam UU PPN nomor 42 tahun 2009, terutama di pasal 1 angka 23 dan pasal 13. Selanjutnya ada peraturan Dirjen Pajak nomor per 27 PJ 2012 JO peraturan Dirjen Pajak per 17 garing PJ garing 2014. Ada juga peraturan Dirjen Pajak per 10 PJ 2010 JO peraturan Dirjen Pajak per 27 PJ 2011. Sama ada surat edaran Dirjen Pajak nomor SE 13 PJ 52 tahun 2006, dan yang terbaru itu ada surat edaran pajak nomor SE 20 garing PJ garing 2014. Selanjutnya di Undang-Undang PPN nomor 42 tahun 2009 di pasal 1 angka 23 itu menerangkan tentang definisi faktor pajak. Di sini diterangkan bahwa faktor pajak adalah bukti pemungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak. Jadi bagi pengusaha kena pajak atau pengusaha yang sudah dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak, di setiap transaksi penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajaknya dia harus memungut PPN, dan bukti bahwa pengusaha kena pajak tersebut sudah memungut PPN yaitu dengan menggunakan faktur pajak. Nah, di sini ada beberapa fungsi dari faktur pajak. Yang pertama adalah sebagai bukti pungutan pajak bagi pengusaha kena pajak yang menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena pajak, dan bagi Dirjen Bea dan Cukai atas impor barang. Selanjutnya yang kedua, sebagai bukti pembayaran PPN dan PPNBM bagi pengusaha kena pajak, pembeli barang kena pajak atau jasa kena pajak, atau bagi yang mengimpor barang kena pajak. Selanjutnya yang ketiga adalah sebagai sarana pengkreditan pajak masukan. Sedangkan yang keempat adalah sebagai pembuatan nota retur. Nota retur itu retur tapi yang mengurangi pajak PPN. Jadi PPN itu yang sudah kita bayarkan, itu kalau sama kita retur maka PPN-nya juga harus dikurangi juga. Nah, namanya nota retur. Selanjutnya di UU nomor 42 tahun 2009, khususnya di pasal 13 itu memuat tentang saat pembuatan faktur pajak. Di sini di ayat 1 disebutkan pengusaha kena pajak wajib membuat faktur pajak untuk setiap A. Penyerahan barang kena pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf A atau huruf F atau pasal 16D. Kalian lihat nanti di Undang-Undang PPN pasal 4 ayat 1 huruf A dan huruf F isinya apa, sama pasal 16D. Terus yang ke B, untuk penyerahan jasa kena pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf C. Terus yang ke C, ekspor barang kena pajak tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf F huruf G. Yang ke D,
ekspor jasa kena pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf H. Jadi setiap adanya penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak atau barang kena pajak tidak berwujud atau ekspor jasa kena pajak, maka harus ada pembuatan faktur pajaknya. Selanjutnya ini untuk penjelasan pasal 13 ayat 1, kalian bisa baca. Mungkin ini Ibu mau jelasin yang pasal 16D tadi. Di sini pasal 16D itu penyerahan barang kena pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula itu tidak untuk diperjualbelikan. Nah, jadi kalau perusahaan beli barang berupa aktiva yang masa manfaatnya lebih dari 1 tahun, yang tujuan semula itu akan digunakan sendiri, tapi mungkin karena perusahaan bangkrut atau dilikuidasi atau perusahaan nggak punya duit, maka barangnya atau aktiva tersebut dijual. Nah, di situ atas penyerahan tersebut, maka si penjual wajib menerbitkan faktur pajak. Ini diatur dalam pasal 16D. Masih di pasal 16 ayat 1A, faktur pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dibuat pada saat yang A, pada saat penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak. Jadi pada saat pengusaha kena pajak menyerahkan barang kena pajak, menyerahkan itu kalau di bahasa kita penjualan, jadi kalau di pajak namanya penyerahan. Jadi pada saat penyerahan atau penjualan barang kena pajak dan atau penyerahan atau penjualan jasa kena pajak. Terus yang ke B, saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan barang kena pajak atau sebelum penyerahan jasa kena pajak. Jadi faktur pajak itu harus dibuat pada saat pembayaran atau pada saat penyerahan barangnya. Jadi mana yang lebih dulu? Kadang-kadang kan kalau penjual itu menginginkan pembayaran di depan baru barang dikirim. Nah, berarti pada saat pembayaran terjadi faktur pajak dibuat. Tapi ada juga yang penjualan itu barang dikirim, nanti sebulan kemudian atau 2 minggu baru terjadi pembayaran. Maka pada saat pengiriman atau penyerahan barang tersebut harus dibuatkan faktur pajak. Jadi kita harus tahu mana yang lebih dulu, pembayaran atau penyerahan barangnya. Terus yang ke C, pada saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagai tahap dari pekerjaan. Jadi termin itu pembayaran yang bertahap. Jadi kayak pembangunan gedung. Tahap pertama itu pembayaran untuk berapa persen pekerjaan. Nanti termin kedua berapa persen, 50% pekerjaan mungkin. Terus yang ke termin keempat, kelima sampai lunas. Jadi setiap kali pembayaran termin itu harus dibuatkan faktur pajak. Terus yang ke D, saat lain yang diatur dalam dengan atau peraturan Menteri Keuangan. Jadi ada transaksi-transaksi lain yang diatur dalam Menteri Keuangan yang mengharuskan pengusaha kena pajak untuk membuat faktur pajak. Ini untuk penjelasan UU PPN pasal 13 1A, bisa kalian baca. Nanti kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan. Terus ini untuk UU PPN pasal 13 ayat 2-nya. Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pengusaha kena pajak dapat membuat satu faktur pajak meliputi seluruh
penyerahan yang dilakukan kepada pembeli atau pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak selama 1 bulan kalender. Jadi kalau di ini kita sebutnya faktur pajak gabungan. Faktur pajak gabungan itu transaksi selama 1 bulan atau 1 periode atau 1 bulan kalender itu boleh dijadikan satu faktur. Jadi seumpama di belakang ada contohnya. Bentar. Ini ada contoh. Di sini contoh 1. Dalam hal PKPA melakukan penyerahan barang kena pajak kepada pengusaha B pada tanggal 1, terus ada lagi transaksi tanggal 5, ada lagi transaksi tanggal 10, ada lagi transaksi tanggal 12, ada transaksi tanggal 20, 28, dan 31 Juli tahun 2014. Tetapi sampai dengan tanggal 31 Juli 2014 sama sekali belum ada pembayaran atas penyerahan tersebut. Maka pengusaha kena pajak A diperkenankan membuat satu faktur pajak gabungan yang meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan di bulan Juni 2014, yaitu paling lambat untuk transaksinya itu tanggal 31 Juli 2014. Jadi transaksi tanggal 1, 5, 10, 12, 20, 28, 31 itu dijadikan satu faktur pajak gabungan bertanggal 31 Juli 2014. Di sini ada contoh lain, bisa kalian baca. Terus ini hal-hal yang termuat dalam faktur pajak yang diatur dalam pasal 13 ayat 5 UU PPN. Dalam faktur pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak paling sedikit memuat A. Nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan barang kena pajak. Berarti yang menjual atau penjualnya atau pengusaha kena pajaknya. Yang ke B, nama, alamat, NPWP pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak. Nah, di sini nama dan alamat harus ada. NPWP bagi yang tidak memiliki NPWP maka diisi dengan 000 sebanyak digit untuk NPWP. Oh, di sini juga kalau nggak ada NPWP sekarang pakai NIK. Jadi yang ada di KTP. Terus yang ke C itu semua jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian dan potongan harga. Jadi di faktur pajak itu harus memuat jenis barangnya apa, jenis jasanya apa, jumlah kuantitinya berapa, harga jualnya berapa, PPN yang dipungutnya berapa. Terus yang E itu kalau harus ada PPNBM kalau ada yang dipungut. Terus yang ke F itu ada kode, ada nomor seri faktur pajak, terus ada tanggal pembuatan faktur pajak. Ini kode ini berkaitan dengan siapa kita melakukan penyerahan barang kena pajak. Kalau nomor seri faktur pajak itu kita dapat dari kantor pajak, jadi kita nanti dikasih atau kita minta nomor seri faktur pajak untuk berapa nomor, contohnya kita minta 100 nomor, berarti nanti kita tinggal masukin aja berurutan. Terus tanggal pembuatan faktur pajak itu biasanya disesuaikan dengan tanggal invoice atau tanggal pembayaran atau tanggal penyerahan barang. Terus yang G itu harus ada nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak.
biasanya yang menandatangani faktur pajak adalah direkturnya. Jadi nanti ini nama direkturnya itu akan kita laporkan ke DJP bahwa dia adalah orang yang memiliki hak untuk menandatangani faktur pajak baik secara online maupun manual. Tapi kalau sekarang udah pakai online semua, jadi tidak perlu tanda tangan manual. Sekarang modelnya pakai barcode. Ini penjelasan untuk pasal 13 ayat 5, kalian baca. Terus ini jenis-jenis faktur pajak. Yang pertama ada faktur pajak standar. Faktur pajak standar tuh tadi sebenarnya ada dua ya, ada faktur pajak standar sama faktur pajak gabungan. Kalau faktur pajak standar itu ya berarti setiap ada transaksi pembayaran atau setiap ada transaksi penyerahan barang dibuatkan faktur pajak. Kalau faktur pajak gabungan tadi berarti selama satu periode transaksi itu faktur pajaknya digabung jadi satu. Terus yang kedua ini ada faktur pajak bagi pengusaha kena pajak pedagang eceran, jadi kayak pengecer. Nah ini kita sebutnya nanti faktur pajak sederhana karena di faktur pajak itu tidak ada nama pembelinya, tidak ada alamat pembelinya, tapi yang ada cuman nama, NPWP, alamat si pengusaha kena pajak. Contohnya kayak di Indomaret, kalian kan suka dapat slip apa? Kwitansi atau bon itu. Nah, itu kan ada nama PT Indomaret, terus ada NPWP, ada alamatnya, tapi nggak ada nama kita. Berarti itu namanya faktur pajak sederhana untuk pedagang eceran. Terus yang ketiga, itu ada dokumen tertentu yang ditetapkan sebagai faktur pajak oleh Dirjen Pajak. Nah, ini ada contohnya kayak ada pemberitahuan ekspor barang PEB, terus ada pemberitahuan impor barang atau PIB. Itu juga dokumen tertentu yang kedudukannya tuh sama dengan faktur pajak. Nah, ini untuk faktur pajak standar, definisi dan ketentuannya. Ini bisa kalian baca. Ini ada diatur dalam ketentuan faktur pajak 2013 yang berlaku 1 April tahun 2013 ini yang tadi ya, per nomor 24 PJ 2012. Dan yang terbaru itu ada surat edaran nomor 20 garing PJ garing 2014. Ini aja. Tugas kalian adalah untuk mencari per 24 PJ 2012 sama SE 20 PJ 2014, terus kalian rangkum definisi dan ketentuan untuk faktur pajak standarnya. Itu tugas kalian yang pertama. Terus ini untuk ini udah ada ya yang pajak yang per 27, kita lihat dulu. Ini udah ada. Jadi di sini sesuai dengan per 24 PJ 2012 pasal 3 ini memuat tentang bentuk dan ukuran faktur pajak standar. Di sini bentuk dan ukuran faktur pajak disesuaikan dengan kepentingan PKP. Jadi pada dasarnya itu semua kembali atau disesuaikan dengan kepentingan perusahaan atau pengusaha kena pajak. Tapi standar yang harus ada tuh yang tadi, ada nama penjual, ada nama pembeli, alamat, NPWP, ada kuantiti barang, ada jenis barang, terus ada jumlahnya, ada PPN, ada potongan dan sebagainya. Selanjutnya untuk di ayat 2 bisa kalian baca. Terus di pasal 4
itu tentang pengadaan faktur pajak. Di sini di ayat 1, pengadaan faktur pajak itu dilakukan oleh pengusaha kena pajak. Terus di ayat 2 itu mengatur tentang faktur pajak paling sedikit dibuat dalam 2 rangkap yang peruntukannya masing-masing sebagai berikut. Lembar 1 disampaikan kepada pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak. Sedangkan yang lembar keduanya itu untuk arsip pengusaha kena pajak yang menerbitkan faktur pajak sebagai bukti PK, pengusaha pajak keluar. Kalau untuk sekarang itu sebenarnya tidak ada lembar 1, lembar 2 karena sudah menggunakan e-faktur, jadi satu lembar itu ya buat si pembeli sama buat arsip si pengusaha kena pajak sama aja, tidak ada lembar 1, lembar 2-nya. Oke, terus yang ayat 3 kalian baca sendiri nanti. Ini hampir sama yang tadi, yang dibuat lebih dari faktur pajak yang masing-masing menggunakan kode dan misalnya sama ditandatangani sebenarnya. Oke, kalian baca sendiri. Oke, ini hal-hal yang termuat dalam faktur pajak standar. Di sini hal-hal yang termuat dalam faktur pajak standar itu seperti diatur dalam per 24 garing PJ garing 2012 pasal 5 sama kayak di UU PPN pasal 13 ayat 5. Oh, sama. Ini kalian baca. Oke, Ibu baca yang Ibu terangin yang di bawah ini. Nih, sebagai catatan, faktur pajak yang tidak diisi secara lengkap, jelas dan benar, tidak ditandatangani dan atau ditandatangani menggunakan cap dibu. Jadi gini, faktur pajak itu tadi kan ada standarnya tuh, harus ada nama dan sebagainya. Nah, di sini faktur pajak yang tidak diisi secara lengkap, jelas dan benar, dan tidak ditandatangani dan atau ditandatangani menggunakan cap, dibuat melampaui batas yang ditentukan, yang dibuat oleh pengusaha yang belum atau tidak dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, serta termasuk ke dalam catatan dalam pengisian kode dan nomor seri dianggapnya sebagai faktur pajak cacat. Nah, kalau faktur pajak cacat itu berarti faktur pajak yang tidak sah di mata hukum, jadi tidak diakui sebagai faktur pajak. Jadi pengisiannya tuh harus benar-benar benar. Oke, kita lanjut untuk pembuatan faktur pajak standar dengan pembayaran valuta asing. Nah, di sini diatur dalam per 1 garing PJ 2012 pasal 14 dalam hal transaksi atas impor barang kena pajak, penyerahan barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean. Dari luar daerah pabean itu berarti dari luar Indonesia. Terus pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean. Selanjutnya dilakukan dengan jika menggunakan mata uang asing, maka perhitungan besarnya PPN atau PPNBM yang terutang harus dikonversi ke mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Menku yang berlaku pada saat pembuatan faktur pajak. Jadi kalau kita membuat pajak, berarti kita harus menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Menku. Karena kan kalau kurs dolar, kurs mata uang asing itu kan beda-beda tuh. Bank BCA beda, Bank BNI beda dan sebagainya. Jadi kalau ada
pakai mata uang asing harus dikonversi dulu ke rupiah. Selanjutnya ini untuk tata cara pembetulan atau penggantian faktur pajak standar yang rusak atau salah dalam pengisian atau salah dalam penulisan. Di sini sesuai dengan lampiran ke-6 per 24 garing PJ garing 2012 tadi, untuk tata cara pembetulan dan penggantian faktur pajak yang rusak dalam pengisian atau salah penulisan itu ada beberapa cara sebagai berikut. Yang pertama, atas permintaan dari pengusaha kena pajak, pembeli atau penerima jasa kena pajak atau atas kemauan sendiri, PKP penjual, pengusaha kena pajak penjual atau penerima jasa kena pajak membuat faktur pajak pengganti terhadap faktur pajak yang rusak, salah atau salah dalam penulisan. Yang kedua, bisa jadi pembetulan faktur pajak yang salah dalam pengisian atau salah dalam penulisan tidak diperkenankan dengan cara menghapus atau mencoret, selain dengan cara pembuatan faktur pajak pengganti seperti dimaksud dalam butir 1. Jadi faktur pajak itu nggak boleh dicoret, nggak boleh dihapus, nggak boleh ditipek. Jadi kalau salah harus melakukan pembetulan sesuai dengan cara yang sudah ditentukan Ditjen Pajak. Yang ketiga, itu harus menerbitkan atau penerbitan dan peruntukan faktur pajak pengganti dilaksanakan seperti penerbitan atau pembuatan faktur pajak seperti biasa, hanya kodenya saja yang berubah. Bagian yang nomor 4, FP pengganti sebagaimana dimaksud dalam butir 1 diisi berdasarkan keterangan yang seharusnya dan dilampiri dengan FP yang rusak, yang salah dalam perhitungan atau salah penulisan. Oke, ini adalah ini kalau manualnya. Ini adalah contoh untuk faktur pajak pengganti pada tanggal 28 April 2014 itu ada PT Cerdik, yaitu PKP penjual, menerbitkan faktur pajak kepada PT Pandai sebagai pengusaha kena pajak pembeli dengan kode dan nomor seri faktur pajak 010913 nomor serinya 50 dengan DPP sebesar 280 juta dan PPN sebesar 28 juta. Terus pada tanggal 31 Mei, FP tersebut dilaporkan oleh PT Cerdik pada SPT masa PPN April 2013. Pada tanggal 11 Juli tahun 2013, PT Cerdik menyadari telah salah membuat faktur pajak yang harga jual sebenarnya adalah 230 juta. Terus pada tanggal 15 Juli 2013, PT Cerdik menerbitkan FP pengganti kepada PT Pandai dengan kode dan nomor seri yang sama, yaitu 011913 nomor urutnya, nomor serinya 50. Jadi yang beda hanya di kode depannya aja. Jadi ini kalau ini kan 10, ini diganti 11. 11 itu berarti pembetulan. Yang DPP-nya sudah dibetulkan menjadi 230 juta dengan PPN 23 juta. Terus masih sambungan yang tadi, sebagai konsekuensi dari
menerbitkan FP pengganti tersebut, maka yang pertama kewajiban PT Cerdik harus melakukan pembetulan SPT PPN bulan April 2016 sebagai berikut. Melaporkan FP pengganti kode dan nomor seri 0119001350 pada formulir 1111A2 dengan cara kolom kode dan nomor serinya diisi yang terbaru, yaitu yang 011. Terus kolom tanggal diisi tanggal 15 bulan 7 2013. Terus kolom DPP-nya dimasukkan yang benar 230 juta dan kolom PPN-nya diganti 23 juta. Terus nanti untuk FP pengganti yang kode 10 tadi udah tidak perlu dilaporkan lagi. Nanti kalau pakai e-faktur otomatis dia akan tidak dihitung di sistem. Oke. Nah, nanti FP pengganti yang 01 itu tidak perlu dilaporkan lagi dalam SPT masa Juli, karena kan sudah dilaporkan di masa April, yang pembetulan di April, jadi tidak perlu dimasukkan ke bulan Juli, biarpun tanggal pembetulannya bulan Juli. Oke, selanjutnya ini untuk masih sama yang tadi, bisa kalian baca untuk tata cara pembetulan atau penggantian faktur pajak standar yang hilang. Terus, nah yang selanjutnya ini untuk tata cara pembatalan faktur pajak. Selain di penggantian faktur pajak, yaitu yang penggantian tadi yang 100 menjadi 011, faktur pajak itu bisa dibatalkan juga jika emang benar-benar terjadi pembatalan transaksi. Nah, ini yang pertama adalah dalam hal terjadi pembatalan transaksi penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak yang FP-nya telah diterbitkan, maka faktur pajak tersebut harus dibatalkan. Pembatalan transaksi harus didukung oleh bukti atau dokumen yang menyatakan bahwa telah terjadi pembatalan transaksi. Bukti itu bisa berupa pembatalan kontrak atau dokumen lain yang telah menunjukkan pembatalan faktur pajak dan pembatalan transaksi. Terus yang ketiga, faktur pajak yang telah dibatalkan harus tetap diadministrasi atau disimpan oleh pengusaha kena pajak yang menerbitkan faktur pajak tersebut. Jadi hanya sebagai dokumen aja, nggak boleh dibuang. Terus yang keempat, PKP penjual yang membatalkan FP harus mengirimkan SPT dan kopi dari faktur pajak yang dibatalkan tadi ke KPP tempat PKP penjual dikukuhkan dan atau pembeli dikukuhkan. Terus dalam hal PKP penjual belum melaporkan FP yang dibatalkan di dalam SPT masa PPN, maka PKP penjual harus tetap melaporkan FP tersebut ke dalam SPT masa yang tercantum dengan nilai 0 pada kolom DPP dan PPN BM. Terus yang keenam, dalam hal PKP penjual telah melaporkan FP tersebut dalam SPT masa PPN sebagai FP keluaran, maka PKP penjual harus melakukan pembetulan SPT pada masa bersangkutan. Terus yang ketujuh, dalam hal PKP pembeli telah melaporkan melaporkan faktur pajak tersebut dalam SPT masa PPN sebagai pajak masukan, maka PKP harus melakukan pembetulan juga. Terus ini ada latihan soal PG, ada 5 latihan soal seperti biasa. Ini terus ini yang keempat, ini yang ke-5-nya. Oke, bisa kalian kerjakan nanti. Terima kasih, sekian untuk pertemuan ke-9. Kalau ada yang belum
paham bisa ditanyakan di grup. Terima kasih, maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.